Jumpa lagi kita dalam Ngopi bareng Mas Ari dari Galeri Pusaka Indonesia. Episode kali ini episode luar biasa. Karena inilah untuk perdana kita akan membawakan keris dari luar Jawa. Yaitu keris Sundang Bugis Lamak Dendrung Manai abad ke-14. Kecanggihan persenjataan sesuatu kerajaan pada masa lalu ini sangat tergantung kepada ketersediaan high quality metal untuk menjamin kontinuitas supply chain. Karena pada masa itu seluruh persenjataan ini murni produk metal. Belum ada seperti hari ini ada material sintetik dari polimer, karbon plastik base, apalagi serat fiber. Jadi betul-betul produk pada masa itu adalah original metal. Nah, ini PR-nya tadi itu. Karena di Jawa itu ketersediaan metal berkualitas tinggi itu sangat terbatas. Sedangkan sejak berdirinya kerajaan-kerajaan besar di Jawa sudah mempunyai kemampuan untuk mengurai perunggu, besi, nikel, titanium, kromium, palladium, kungkum. Bukan yang kungkum tadi, bukan. Nah, maka dicari sumber di luar teritori kerajaan. Nah, walaupun ada resource lain yang tadi, batu meteor. Nah, tapi batu meteor kan tidak tersedia di tambang karena bersifat insidensial. Jadi untuk kebutuhan masif membangun angkatan bersenjata, disitulah checklist problem yang harus di-solve oleh para empu pada masa itu. Nah, lalu bagaimana dengan metal di luar Jawa? Harus diingat nih, bahwa daerah yang memiliki kualitas metal yang tinggi itu pasti berada di daerah lintasan Katulistiwa. Ya, bisa dilihatlah garis Katulistiwa itu melintasi daerah mana saja. Sementara di Sulawesi, teknologi metalurgi sudah dikuasai oleh kerajaan Bugis yang bernama Luwu. Di seluruh bagian kerajaan Luwu terdapat sumber metal berkualitas tinggi. Di wilayah utara yang dikenal sebagai Seko, nah di timur ada yang masih merupakan tambang nikel terbesar di Indonesia saat ini, yaitu di Sorowako. Investasi triliunan di sana. Berarti apa? Terbukti sampai dengan hari ini, disitulah sumber metal berkualitas tinggi dari dulu. Berhubung dekat dengan Katulistiwa, maka kualitas metalnya jauh dari daerah lain. Luar biasa loh ini. Top. Berdiri sejak tahun 900-an Masehi dan kemudian menjadi kerajaan besar yang menguasai hampir seluruh Sulawesi. Karena di Luwulah menjadi kerajaan yang makmur lebih dari 1000 tahun, bayangkan. Merinding loh ini, merinding. Bayangkan, sebuah kerajaan bisa berdiri tegak makmur lebih dari 1000 tahun. Gila nggak? 10 abad, 1000 tahun itu berapa coba? 10 abad, 100 dasawarsa. Lah umur
kita maksimal ya 100 udah cengklek-cengklek gini. Ini 1000 tahun. Dinasti Cina yang terlama pun hanya 700 tahun. Berarti apa? Sepanjang sejarah umat manusia, kerajaan Luwu inilah yang boleh mengklaim sebagai kerajaan milenial. Persis 1 milenial. Jadi yang bisa ngaku generasi milenial ya harusnya cuma orang Luwu. 1 milenial umurnya. Menakjubkan. Disinilah terbukti bagaimana daya tahan suku Bugis. Artinya keadilan dan kemakmuran yang sangat terjaga. Pasti disebabkan oleh rajanya yang bijaksana. Dan satu lagi, kunci yang paling penting adalah bagaimana raja secara turun-temurun mampu dan berhasil menyiapkan suksesi dan regenerasi leadership yang legitimate dan senantiasa mempertahankan konsistensi geostrategi, geopolitik kerajaan. Jadi GBHN-nya itu konsisten gitu. Planning untuk 1000 tahun kemungkinan sudah juga dibuat. Ya jangan GBHN kok tiap ganti presiden kebijaksanaan ganti gubernur, kebijaksanaan sebelumnya di stop karena sentimen. Terus kalau pilihannya kalah terus demo. Maaf ya, jadi curhat. Ada kejadian penting dalam sejarah kerajaan-kerajaan Nusantara. Pada masa awalnya, kerajaan Luwu ini telah menghasilkan senjata-senjata dengan kualitas metalnya yang luar biasa. Kita kenal badik, pedang, sundang, dan lain-lain. Yang walaupun canggih dari sisi teknologi, metalurgi, dan kualitas, tetapi dari segi desain dan estetika masih sederhana. Nah, pada abad 14, Mahapatih Gajah Mada memutuskan meminta pertolongan atau bekerja sama dengan kerajaan Luwu. Kalau dulu artinya apa? Harus ada tim yang berangkat ke Luwu, membuka pembicaraan, negosiasi, dan terjadilah bisnis deal. G2G, ya kan? Majapahit to Luwu, G2G. With the background also B2B, win-win. Kalau nggak win-win, perang. Kan begitu. Ini sejarah yang dicatat oleh Empu Prapanca dalam negara Kertagama. Karena merupakan milestone perjalanan sejarah Majapahit. Itulah dasar yang tadi Mas Ari sampaikan. Sehingga kita mengenal produk keris Majapahit yang disebut keris Luwu. Jadi keris Luwu ini bukan keris yang berasal dari Luwu, tetapi keris Jawa yang dibuat dengan bahan metal dari Luwu dengan dasar G2G deal yang tadi. Ini fakta sejarahnya seperti itu. Jadi namanya keris Luwu. Nah, jadi keris Luwu bukan keris Bugis. Orang Bugis nggak menyebut produk mereka keris Luwu. Ya logikanya di Padang nggak ada yang disebut nasi Padang cari nasi Padang di Padang, nggak ada. Cari warteg di Tegal, nggak ada. Pada saat yang sama, kerajaan Luwu itu mendapatkan kiriman transfer knowledge di trade deal dengan kesepakatan sumber bahan baku. Nah, coba bayangkan pemikiran petinggi-petinggi Majapahit dan petinggi-petinggi Luwu come up dengan satu kesepakatan, empu kita datangkan ke Luwu, material kita datangkan ke Majapahit. Cara seperti inilah yang disebut dengan smart business. Tidak seluruh kesepakatan pada zaman itu diperoleh dengan perang, tapi bisa dengan kesepakatan, deal-deal yang saling menguntungkan. Mestinya hari ini itulah yang dikedepankan.
Tidak perlu kita menolak investor dari luar dan sebagainya. Sepanjang kesepakatannya adalah win-win, saling menguntungkan. Sehingga perubahan desain yang signifikan itu memunculkan mahakarya baru dari tanah Bugis ini. Karena datangnya empu-empu ke kerajaan Luwu ini. Dan menggunakan pakem-pakem desain persenjataan sama dengan daerah-daerah lain di Nusantara. Memiliki rincian, pamor yang indah. Namun begitu, tetap memiliki ciri khas tersendiri yang is very Bugis, yang sangat Bugis. Nah, inilah mahakarya keris yang dihasilkan dari kolaborasi kerjasama antara Kerajaan Majapahit dan Kerajaan Luwu. Sundang Bugis abad 14. This is a very rare item. Sangat langka. Museum pun belum tentu punya mahakarya Tosan Aji seperti ini. Diketemukan oleh Galeri Pusaka Indonesia di daerah Sopeng, Sulawesi Selatan, tahun 70-an. Oh, luar biasa. Sangat indah. Sundang memiliki panjang bilah di atas rata-rata keris Jawa. Dikarenakan suku Bugis ini sangat didaya di lautan. Suku Bugis terkenal sebagai pelaut-pelaut yang tangguh dan terengginas. Maka senjata yang dibutuhkan bukan sekedar senjata tikam, seperti pada umumnya keris Jawa yang tajam di ujung, tapi juga merupakan senjata tebas, sehingga tajam juga di samping. Makanya bilahnya pun panjang, di atas 40 cm. Keris ini merupakan pegangan panglima atau laksamana laut. Pertimbangan karena banyak berada di laut, supaya tidak berkarat, maka keris ini juga mengandung nikel. Bahan campuran untuk membuat stainless steel. Nah, disinilah ilmu metalurgi yang advance membuat besi tidak akan berkarat. Pada masa itulah mulai dipikirkan. Dapurnya dapur Luk 7 Lamba Pitu Kacing Malela. Angka 7 dalam masyarakat Bugis mempunyai keistimewaan. 7 atau ituju itu bermaksud tempat yang dituju. Juga mengandung makna keselamatan. Assalamakeng. Jadi keris atau Sundang Luk 7 atau dalam bahasa Bugisnya Lamba Pitu ini dimaksudkan filosofinya adalah untuk kekuatan sehingga pada saat berpergian kemanapun selamat sampai tujuan. Nah, lihat bagian bilah bawah. Rician Sundang ini, nah ini yang menarik nih. Pada sorsoran ini terdapat sekar kacang atau telali. Nah, ada jenggot, jalen, lambe gajah, serawean, gereneng yang berlanjut dari gonjo ke bilah. Luar biasa. Atau istilahnya rondo nunut. Genuan terus menyambung odo-odo yang sangat tegas, menajam atau istilahnya geger sapi. Extraordinary design, very beautiful, magnificent. Nggak ada kalimat lain yang paling pas. Pamornya pamor
Anda Agung merupakan jenis pamerekan. Artinya apa? Ini pamor yang membutuhkan teknik pengerjaan pamor yang sophisticated, sulit, complicated, and high quality design. Bukan kaleng-kaleng. Gitu kalau orang Medan bilang. Pamorekan menghasilkan corak yang terencana, manis, presisi. Ini menghasilkan gambar yang memang direncanakan dan diinginkan oleh empunya. High skill empu. Pamor Anda Agung artinya tangga yang agung. Tangga menuju puncak. Sustainability growth. Nah, ini. Filosofinya sejalan dengan julukan dari keris ini. La Mak Den Rung Manai. Yang artinya sang pemimpin yang menggelegar ke angkasa. Seorang pemimpin yang berwibawa dan disegani. Disinilah refleksinya. Galeri kita masih punya ratusan pusaka Indonesia lainnya. Baik dari Jawa ataupun luar Jawa. Makanya untuk lovers langsung subscribe channel ini dan nyalain loncengnya, kelonting biar nggak ketinggalan ngopi bareng Mas Ari. Sambil kita kulik kisah-kisah menarik di balik pusaka-pusaka Indonesia yang pasti selalu ada. Lovers boleh komentar di bawah kalau ada kritik dan saran. Atau kalau mau request pusaka yang mau dibahas bareng Mas Ari, silahkan, terbuka lebar. Dan jangan ngaku pecinta pusaka kalau belum ngopi bareng Mas Ari.